Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah Bapak dan Ibu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita diberikan rahmat yang sangat luar biasa, yaitu rahmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam acara pemaparan aksi nyata dari Ibu Guru ini, yaitu salah satu teman kita yang mengikuti guru penggerak yang insya Allah nanti materinya akan disampaikan langsung oleh Ibu Lili. Selawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan kelahiran beliau kita dapat menikmati alam yang penuh dengan keberkahan ini. Mengawali acara ini, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Umiati, yang saya muliakan Bapak dan Ibu Guru, rekan kerja, juga sahabat-sahabat staf dari pengurus SDN Unggul Tengah 1. Baiklah, mempersingkat waktu, acara akan kita mulai. Yang pertama yaitu pembukaan yang tadi sudah saya sampaikan, dan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Haja Umiati. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SD Unggul Tengah 1, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mungkin ada beberapa rekan kita yang izin atau yang ada halangan hari ini tidak bisa ikut kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan mereka semua dalam keadaan sehat walafiat pula. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kali ini mungkin saya akan memberikan beberapa arahan. Yang pertama, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sambutan ala kadarnya. Dan ini rencana ini sebenarnya sudah lama Bu Lili menyampaikan untuk memohon waktu untuk memaparkan tentang materi yang akan mereka sampaikan. Cuman karena banyak kegiatan yang saya lakukan mungkin baru kali ini, dan ini juga tadi pagi saya juga harus mengikuti kegiatan apel akbar, yaitu dengan Pak Royani tadi di SMP 10. Jadi tidak bisa pagi, dan kebetulan juga mungkin acaranya Bu Ridi juga tidak boleh mengganggu jam pelajaran. Oleh karena itu saya ambil waktu sekitar jam 11-an dan informasi tadi itu. Dan alhamdulillah pada hari ini bisa terlaksana, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Adapun kegiatan yang akan disampaikan pada hari ini yaitu merupakan tugas dari Bu Rini atau Bu Yuliana Kusrini ini sebagai
calon guru penggerak dari SD Unggul Tengah 1, yang mana mereka akan menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang nanti akan dipaparkan atau yang akan disampaikan bisa diamalkan oleh ibu dan bapak guru di kelasnya masing-masing demi kemajuan SD Unggul Tengah 1 umumnya dan khususnya kepada putra-putri kami sebagai murid SD Unggul Tengah 1. Kemudian saya selaku pimpinan SD Unggul Tengah 1 ini menghimbau kepada ibu dan bapak yang mungkin usianya juga masih muda-muda. Saya mengharapkan ibu dan bapak guru coba ikuti jejak rekan kita yang sudah melaksanakan atau yang sudah ikut program calon guru penggerak ini, karena ini lumayan ilmu yang didapatnya, Bu. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada ibu dan bapak, mari kita berlomba-lomba dalam menuntut ilmu ini. Mumpung masih ada kesempatan, masih ada usia, masih cukup. Kalau kayak kita mungkin usianya sudah tidak memungkinkan untuk menjadi calon penggerak ini, karena sebentar lagi mungkin akan memasuki masa pensiun, Bu ya. Oleh karena itu saya mengimbau kepada ibu dan bapak yang usianya masih relatif muda, masih cukup untuk menimba ilmu, karena di era sekarang kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, mungkin kita akan tergerus oleh zaman itu sendiri, Bu. Karena segala sesuatu sekarang mungkin akan berubah. Kalau dulu mungkin kenaikan golongan atau yang lainnya itu bisa otomatis akan keluar walaupun tidak mengajukan. Tapi sekarang peraturannya seperti yang sekarang berlaku, untuk pencalonan kepala sekolah aja itu harus dari guru penggerak. Begitu pula untuk pengawas, jadi dari kepala sekolah penggerak. Jadi benar-benar mungkin mutu yang akan dihasilkan oleh ibu dan bapak guru yang menjadi kepala sekolah itu benar-benar teruji. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan guru ini yang sedang melaksanakan program calon guru penggerak ini bisa menyelesaikan tugasnya sampai tuntas dan menghasilkan dengan predikat lulus sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan dengan sudah mengantongi guru penggerak bisa meningkatkan karir ke depannya akan lebih mudah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu yang telah menyampaikan sambutannya. Dilanjutkan dengan acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Yuliana Busri SPD. Kepada ibu kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, ini merupakan salah satu tugas aksi nyata dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Saat ini saya masih ada di modul 1.4. Jadi sudah belajar modul dari 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Dan untuk tugas yang ini merupakan kewajiban saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan kegiatan aksi nyata, yaitu diseminasi atau pengibasan, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat SD Negeri Unggul Tengah 1. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi,
saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jadi kita di sini belajar bersama. Saya berdiri di depan bukan berarti saya yang paling pintar atau saya menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi kita belajar bersama. Saya hanya menyampaikan pemahaman saya dari modul 1.4 ini. Materi dari modul 1.4 ini berkaitan dengan budaya positif, yaitu konsep utama dari modul budaya positif ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan ulas satu persatu, kita bahas satu persatu tentang konsep utama dari modul budaya positif ini. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap anak ini memiliki kebutuhan dasar masing-masing. Setiap tahap perkembangan itu pasti memiliki kebutuhan dasar masing-masing. Di kelas pun kita juga melihat anak-anak dengan kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Kita lihat dari masing-masing kebutuhan setiap siswa. Adapun dimensi dari profil pelajar Pancasila ini ada 6, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis, dan keenam, mandiri. Ini karakter yang kita harapkan dari peserta didik kita, dari siswa kita, yang kita harapkan agar tertanam di dalam diri mereka. Ini dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif. Sebelum kita bahas tentang disiplin positif, ketika kita mendengar kata disiplin, Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa sih disiplin itu menurut Bapak Ibu? Mematuhi aturan. Apa Ibu? Taat pada peraturan. Ya, selama ini yang kita tahu disiplin itu ya patuh terhadap peraturan. Pasti di situ ada kata peraturan. Kita patuh terhadap peraturan. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita diatur, biasanya ada rasa nggak nyaman, ada rasa terpaksa. Seperti itu nggak Bapak Ibu? Kalau saya kadang merasa seperti itu, wah harus ini datangnya lebih pagi, padahal kadang kita punya keperluan yang lainnya. Tetapi karena ini tanggung jawab kita ya, kita harus lakukan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, disiplin dari dalam diri anak itu, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai baik yang ada dalam diri siswa, dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri sendiri, bukan motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu berarti dari luar, tanpa berarti adanya paksaan, mungkin dengan ancaman, mungkin dengan penghargaan, itu dari luar. Kalau dari dalam diri, anak akan sadar secara sendiri, oh saya nggak boleh melakukan ini karena memang sadar dari dalam dirinya sendiri, bukan karena adanya aturan. Seperti itu. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman.
Jadi kalau melaksanakan secara sadar dari dalam diri sendiri, anak akan merasa nyaman. Tetapi ketika dipaksa, kita sendiri, Bapak Ibu guru, mungkin ketika kita dipaksa juga pasti akan merasa nggak nyaman. Ada ketidaknyamanan dari hati kita. Pasti ada yang mengganjal, padahal aku nggak mau melakukan itu loh. Dalam hati pasti seperti itu. Nah, berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama ini berkaitan dengan kebutuhan dasar fisiologis, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, untuk bertahan hidup kita butuh apa ya Bapak Ibu ya? Makan. Terus kita butuh apa lagi? Sandang, pangan, papan, ya. Makan, pakaian, rumah untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ketika di kelas kita melihat ada murid kita yang caper ya Bapak Ibu ya. Ada nggak Bapak Ibu? Banyak ya Bu Sri ya. Iya, masing-masing di kelas pasti ada yang caper. Mungkin di rumahnya kurang kasih sayang sehingga mencari perhatian ke gurunya. Iya, di kelas mungkin dengan temannya, mungkin karena nggak punya teman ya, jadi mencari perhatian dengan cara-cara yang lain. Iya, betul Bu Sri, mengganggu temannya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini ingin kemampuannya ini diakui. Gitu. Saya ini mampu loh jadi pemimpin, saya itu mampu loh jadi ketua kelas. Jadi si anak ini menunjukkan sesuatu mungkin dengan memaksa temannya atau dengan hal yang lain yang negatif ya. Ini kebutuhan penguasaan. Ini butuh tidak mau tertekan juga seperti itu. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kalau kebebasan berarti tidak mau, tidak mau diatur biasanya ya. Iya. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Kita melihat murid kita di kelas, kadang ketika kita mengajar ada yang sedang tiduran, males-malesan. Ada nggak Bapak Ibu? Kurang semangat belajarnya ya, mungkin karena apa? Cara penyampaian kita yang kurang pas, mungkin metode pembelajaran yang kita gunakan kurang tepat, atau cara-cara yang lain yang bisa membuat anak ini termotivasi bisa kita lakukan. Nah, dari kebutuhan dasar itu, kalau misalnya ada 1, 2, atau 3 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, ini akan mempengaruhi perilaku anak tersebut. Nah, adapun motivasi perilaku manusia, apa itu motivasi? Motivasi dorongan, ya, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada orang yang cari aman saja. Ada, jadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Saya begini aja daripada nanti saya dihukum. Mungkin anak kita begitu karena takut dihukum. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia takut untuk dihukum. Dan ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Ternyata kita memberi penghargaan itu bukan sesuatu yang ya sebenarnya baik, tetapi ada tidak baiknya gitu ya. Ternyata nanti kita bahas lagi ketika kita penghargaan itu seperti apa. Nah, kemudian menghargai motivasi perilaku manusia yang berikutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, nilai baik yang ada di dalam dirinya. Dan ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi melakukan ya karena sadar, saya harus melakukan ini ya karena memang ini yang baik untuk saya, bukan karena saya merasa takut, karena saya nanti khawatir kalau dihukum, begitu ya Ibu ya. Nah dari
motivasi ekstrinsik dengan intrinsik. Berarti mana yang lebih baik? Intrinsik. Iya. Kalau anak masing-masing, iya betul Bu Sri. Jadi kalau masing-masing anak sudah sadar untuk menerapkan disiplin diri, enak, jalannya itu enak. Nah ini kita akan berusaha di sekolah kita ya, pelan-pelan gitu, mudah-mudahan nanti bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita ini. Berikutnya, ternyata ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman. Hukuman ini sifatnya menyakitkan. Siapa yang merasa tersakiti? Kalau konteksnya di sekolah pasti siswa. Nggak mengerjakan PR dihukum, suruh lari muter lapangan misalnya. Nah, nggak zaman lagi ya Bu Sri ya, karena ini menyakitkan, membuat anak merasa tidak nyaman. Kemudian murid juga merasa takut kepada gurunya dan bersifat memaksa. Dan suatu saat ketika murid melakukan kesalahan, pasti dia akan berusaha menyembunyikannya, berbohong. Jadi ketika melakukan kesalahan, ditanya, diminta untuk jujur, nggak mau. Karena apa? Takut dihukum. Udah ditanya nih, ayo ngaku, nggak apa-apa, Bu Guru nggak bakalan mau. Karena apa? Takut dihukum. Kemudian murid merasa rendah diri, malu dengan teman-temannya. Sudah dihukum, gimana ya rasanya ya ketika kita dihukum? Iya, takut dibully sama teman-teman. Kemudian yang kedua, penghargaan. Penghargaan ini ternyata termasuk dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Karena penghargaan ini sebenarnya tidak efektif. Anak akan melakukan sesuatu ketika dihargai, kalau ada imbalannya. Nah, ini tidak efektif. Ketika nanti disuruh atau diberi tugas tapi tidak ada imbalannya, iya nggak mau mengerjakan. Kemudian yang kedua, merusak hubungan. Di sini merusak hubungan maksudnya timbul sifat iri dari siswa. Misalnya nih, anak diminta untuk mengerjakan tugas. Nah biasanya yang pinter-pinter itu kan duluan ya. Kemudian kita kasih penghargaan, kita kasih imbalan. Nah nanti temannya yang mungkin dia sendiri merasa tidak mampu akan berpikir, kapan ya aku dapat seperti itu? Kok itu aja yang dapat? Jadi akan menimbulkan rasa iri. Kemudian mematikan kreativitas. Segini saja aku udah dihargai, ngapain capek-capek mikirin yang lainnya, seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Makanya ranking ini tidak ada sekarang. Di kurikulum Merdeka tidak ada. Di kurikulum 2013 juga tidak ada ranking. Karena ini sifatnya menghukum. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya diberikan sesuai dengan kesalahannya, ada kaitannya. Misalnya, ketika anak datang terlambat saat jam pelajaran PJOK, dia diminta lari keliling lapangan. Nah, ketika lari itu kan ada kaitannya dengan pelajaran PJOK. Berbeda ketika anak terlambat belajar di dalam kelas, belajar tematik misalnya. Karena terlambat suruh lari keliling lapangan. Nah ini bukan konsekuensi, namanya menghukum. Karena apa? Tidak ada kaitannya. Kalau olahraga kan diminta lari, anggap saja pemanasan. Seperti itu. Iya, kalau konsekuensi ini biasanya yang ada kaitannya. Misalnya menumpahkan minum punya temannya di kelas, biasanya sering ya. Lantainya itu kok becek, kenapa? Tadi tumpah Bu. Kalau tumpah berarti konsekuensinya apa? Kalau menumpahkan minum, suruh ngepel. Ya, itu konsekuensinya seperti itu. Kemudian konsekuensi ini
penguatan jangka pendek, jadi perlu diawasi. Ketika tidak diawasi, ya udah bebas. Nanti ketika diawasi, ini lagi. Kemudian perlu stimulus respon. Jadi stimulus respon ini dianggap kebutuhan kita itu sama. Kita ini sama semuanya, padahal kita ini kan berbeda. Ada stimulus misalnya ketika menumpahkan air minum. Kenapa kamu menumpahkan air minum? Apa yang harus kamu lakukan? Baru anak merespon, saya minta maaf Bu, saya harusnya nanti mengepel lantainya, misalnya begitu. Kemudian murid menghormati peraturan. Dengan konsekuensi ini murid akan menghormati peraturan. Kemudian murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kehilangan waktunya untuk merenungi kesalahannya. Kemudian yang berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu restitusi. Saya baru tahu, saya baru mendengar restitusi ini karena ikut di program guru penggerak. Sebelumnya tidak pernah mendengar, mungkin pernah tapi nggak tahu restitusi. Restitusi itu apa? Nanti kita bahas. Nah, di sini konsep disiplin dengan restitusi ini, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita ajak siswa ini untuk mencari solusinya, bersama-sama mencari solusinya dari si siswa itu sendiri, bukan dari kita, bukan kita yang memberikannya. Misalnya kalau terlambat, kalau kamu terlambat, supaya besok tidak terlambat, apa yang kamu lakukan? Oh, saya akan bangun lebih awal Bu. Mungkin karena saya biasanya mandinya lama, besok saya bangun lebih pagi Bu. Saya mandi jadi percepat aja, nggak lama-lama. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian menghormati dirinya dan orang lain. Ya, kemudian adanya teori kontrol. Jadi si siswa sendiri yang memegang kontrol atas dirinya, bukan karena paksaan, tapi si siswa sendiri yang memegang kontrol atas dirinya. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, dan orang lain tidak bisa mengendalikan kita. Itu teori kontrol. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan, karena yang mencari solusi murid sendiri, dia yang melakukan sendiri. Seperti itu. Jadi akan lebih termotivasi. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi ini mengembalikan siswa ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Siswa ini mampu memperbaiki kesalahan dirinya sendiri, yang menyelesaikan ya dirinya sendiri. Kalau kita Bapak Ibu guru hanya mendukungnya saja. Jadi kita bantu cari solusinya, kita dukung, si anak ini pasti akan berkembang dengan sendirinya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian ciri yang kedua yaitu memperbaiki hubungan, dan dalam restitusi ini merupakan tawaran bukan paksaan. Setelah ini kamu mau apa? Untuk memperbaiki kesalahanmu ini kamu mau apa? Nah, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Saya sudah baik belum ya? Kalau saya seperti ini, misalnya terlambat, pasti akan tahu, oh terlambat ini tidak baik untuk saya. Nah, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa terlambat? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Mungkin dari rumah kebutuhan kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya, dibiarkan saja tidur. Pagi waktunya bangun mau sekolah dibiarkan saja. Nah, ini kemudian fokus pada karakter bukan tindakan.
karakter yang akan kita bentuk ke anak, karakter yang dibentuk, yang nantinya akan dimiliki oleh anak tersebut. Sebenarnya sudah memiliki, cuma belum terlihat, belum ini ya, kuat karakternya itu. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita tidak hanya menyalahkan aja ke siswa. Ada jalan keluarnya. Betul, harus ada jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya itu yang menemukan adalah anak pinter. Tepuk tangan. Ya, kalau seperti ini reward tepuk tangan boleh. Tetapi kalau kita berikan penghargaan berupa imbalan, berupa barang misalnya, oh ya pinter Bu Sri, ini permen Bu Sri, itu nggak boleh. Ini memotivasi. Iya, kalau motivasi dengan hanya kita berikan tepuk tangan verbal boleh, ya. Kemudian, ya. Nah, di sini perbedaan. Misalnya, contoh kasusnya, siswa tidak mengerjakan PR. Kita bedakan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Pada hukuman, guru menghukum siswa untuk hormat bendera selama 10 menit. Misalnya nih, nggak mengerjakan PR, jangan keluar. Ya, berdiri di depan tiang bendera, kamu hormat bendera 10 menit. Sendirian. Nah, dirian. Itu menghukum, menyakitkan buat siswanya dan akan membekas siswa. Sampai seumur hidup. Betul. Ya, dengan hukuman ini biasanya guru cenderung marah, menunjukkan kemarahannya, dan murid menjadi takut. Nah, kemudian kalau konsekuensi, contohnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Karena nggak mengerjakan PR, diberikan waktu untuk mengerjakan, tapi pada saat jam istirahat. Jadi tidak mengganggu proses belajar. Atau diminta untuk mengerjakan sebanyak 3 kali. Itu kan ada kaitannya, tetap mengerjakan tugas. Nah, di sini guru terlihat tegas dan siswa menghormati peraturan. Walaupun kalau anaknya memang bandel, sebandel-bandelnya, ya tetap aja ya. Susah agak ini. Kemudian kalau restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas atau dirimu. Nah, keyakinan kelas itu apa? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Guru akan menanyakan keyakinan kelas, keyakinan yang dibentuk bersama di dalam kelas, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya, membantu siswa mencari solusi. Kalau memang si anak ini susah untuk menemukan solusinya sendiri, ya kita pancing-pancing, kita kasih arahan, gitu. Kemudian di sini guru lebih bersifat terbuka dan siswa menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Kemudian yang keempat, ini sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, kalau restitusi itu posisinya sebagai manajer. Kalau pemantau itu posisinya ketika melakukan konsekuensi. Kemudian teman, pembuat rasa bersalah, dan penghukum ini ya masuk ke hukuman dan penghargaan ada di situ. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru semua biasanya berada di posisi mana? 1, 2, 3. Penghukum? Iya? Iya. Pembuat rasa bersalah? Iya. Teman? Kalau misalnya kalau penghukum itu kan dengan memberikan hukuman, misalnya suruh lari, suruh ngepel, yang bersifatnya fisik. Terus menyakitkan lah ya ke anak itu dan akan membekas anak. Kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya ibu kecewa loh sama kamu. Biasanya kalau digituin, anak kan akan merasa bersalah. Kok bu guru kecewa ya sama saya ya? Saya udah ini Iya, itu pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, ya udah, kali ini nggak apa-apa lah, tapi besok jangan lagi ya. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, biasanya berkaitan dengan peraturan.
peraturan dengan konsekuensi tidak sesuai dengan peraturan. Kamu melakukan kesalahan tidak sesuai dengan peraturan, melanggar peraturan yang ini. Itu pemantau. Tapi kalau sebagai manajer kita cari ini dulu, atau kita gali dulu apa sih alasannya. Ya. Kemudian cari solusi bersama. Paling tidak kita pancing anaknya untuk mencari solusi sendiri. Seperti itu. Nah, misalnya di sini penerapan posisi kontrol, siswa sering datang terlambat ke sekolah. Pada posisi penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Biasanya nadanya lebih tinggi. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nadanya udah agak turun. Bu Guru kecewa loh sama kamu. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan itu? Saya pernah. Saya pernah. Jujur kalau misalnya ada anak yang bikin ulah, kemudian kita ajak ngobrol empat mata gitu ya, itu kadang saya gunakan ini. Kemudian sebagai teman, kalau di kelas 6 ya sebagai teman saya pernah melakukan. Sebelumnya saya ngajar di kelas 5 juga ya. Mungkin di kelas kecil juga bisa ya Bu, bisa ya sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat guru pangkal. Kali ini tidak apa-apa. Ini sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Pasti akan dikaitkan dengan peraturan dan konsekuensi. Itu pada posisi pemantau. Pada posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya Bu, saya datang terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Iya, suruh cari solusinya sendiri biar tidak terlambat lagi. Ya, harus sadar ya Bu Sri ya, kita tuntun pelan-pelan. Memang tidak bisa langsung saat itu juga, tapi kita pelan-pelan bimbing anak, ya. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa kok keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Nah, ini sebagai pertanyaan pemantiknya ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Kenapa Bapak Ibu? Kok kita harus pakai helm? Safety. Iya, untuk keamanan, untuk apa lagi? Menjaga keselamatan. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menghindari dari penyakit. Terus, iya, kalau menghindari dari penyakit itu kan berarti berkaitan dengan kesehatan, menjaga kesehatan. Nah, kalau misalnya peraturan, di sini peraturan penggunaan helm untuk pengendara sepeda motor atau roda 2, itu peraturannya wajib pakai helm. Untuk apa sih? Untuk keselamatan. Nah, keselamatan itulah keyakinan. Yang dimaksud keyakinan itu tujuan yang akan kita capai. Itu keyakinan. Jadi sifatnya lebih umum untuk keselamatan. Kemudian peraturan tentang penggunaan masker. Wajib pakai masker. Ada tulisan kawasan wajib pakai masker. Nah, untuk menjaga kesehatan. Nah, kesehatan ini yang dimaksud dengan keyakinan. Iya. Nah, keyakinan ini contoh keyakinan kelas 6A. Disiplin waktu. Jadi waktu kemarin saya minta, bukan kemarin ya, udah beberapa waktu yang lalu saya minta ke anak-anak. Tapi waktu awal pertama masuk kelas 6 tahun ajaran baru, biasanya kita membuat yang namanya peraturan kelas. Yuk kita buat peraturan kelas supaya kelas kita ini nyaman, aman, tertib, ya kita belajar bisa lancar.
kegiatan kita di kelas ini bisa lancar. Nah, ini adalah kegiatan berdiskusi ketika membuat peraturan di kelas anak-anak. Kemudian merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan. Nah, di situ saya menjelaskan kepada anak-anak untuk merumuskan dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu, kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Apa sih yang kita yakini untuk diri kita ini di dalam kelas kita ini, supaya nanti kegiatan belajar kalian di dalam kelas ini bisa lancar, bisa ya sesuai dengan harapan kalian. Nah, kemudian anak-anak bu guru kebiasaan saya minta untuk menuliskan keyakinan kelas di dalam apa itu namanya, kertas warna-warni itu. Apa itu? Bukan. Iya, yang ditempel itu loh, ada lemnya, yang itulah. Kemudian ini anak-anak menempelkan keyakinan kelas di kelas. Kemudian saya kelompokkan mana yang berkaitan dengan disiplin, mana yang berkaitan dengan menghargai. Dan itu saya kelompokkan masing-masing bersama-sama dengan siswa. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini dibuat sebenarnya lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturannya langsung disebutkan seperti tadi, wajib pakai helm, wajib cuci tangan, wajib pakai masker. Tetapi kalau keyakinan kelas kan misalnya menjaga keselamatan bersama, misalnya seperti itu, atau menjaga kesehatan, atau saling menghargai dan menghormati diri sendiri dan orang lain, misalnya gitu. Kemudian berupa pernyataan universal, yaitu tadi yang bersifat umum. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, jadi menghindari kata tidak boleh, tidak boleh, jangan, itu tidak boleh. Ya, jadi menggunakan kalimat yang positif, kata atau kalimat yang bersifat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan banyak-banyak buatnya, sedikit aja mudah diingat oleh anak. Kalau peraturan kan banyak, peraturan sekolah ya Ibu ya, ada banyak ya. Jangan banyak-banyak, Iya, sedikit saja. Kemudian ya sedikitnya jangan 1 atau 2 ya Bu, ya sesuai kebutuhan kelas saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kalau kita sekolahnya di lingkungan seperti ini ya tidak sama dengan yang di tengah kota. Jadi kita sesuaikan saja dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah kita. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat, dilibatkan, diajak diskusi, diminta pendapatnya. Jadi kalau peraturan keyakinan kelas ya dibuat dengan bersama-sama dengan satu kelas. Kalau kita mau buat keyakinan sekolah, ya kita bersama-sama dengan warga sekolah. Mungkin dari usulan dari kelas-kelas bisa disampaikan ketika kita rapat untuk membuat keyakinan sekolah. Begitu. Nah, yang berikutnya ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Sepertinya kurang gede. jelas. Ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah kita untuk melakukan restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ada anak yang berantem, mungkin saat itu dia berpikir bahwa dengan menonjok itu adalah hal yang terbaik untuk dirinya, untuk melampiaskannya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan siswa, ketika kita panggil, kita ajak bicara, kamu Bu Guru juga pernah berbuat salah, bukan seperti itu. Jadi mungkin itu hal yang terbaik, tetapi ada hal baik lain yang mungkin bisa kamu lakukan yang tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan dirimu sendiri. Mungkin bisa dengan cara seperti itu. Nah, pada tahap menstabilkan identitas ini setiap orang pasti
pernah melakukan kesalahan. Di sini kita bisa sampaikan, Bu Guru juga pernah salah. Kamu saat ini kamu salah, kamu mengakui kesalahanmu. Bu Guru juga pernah salah loh. Misalnya terlambat, Bu Guru juga pernah terlambat, bahkan masuk kelas juga pernah terlambat. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita sampaikan ke anak biar anak itu tidak langsung merasa down. Ketika kita panggil itu pasti udah takut. Jadi bisa pada tahap pertama kita lakukan ini, menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian yang kedua yaitu melakukan validasi tindakan yang salah. Nah di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa kamu nonjok temanmu? Kesel Bu. Jadi kelas saya aja Bu, kelas 6 ya. Ceritanya masalahnya itu di rumah, bukan di sekolah. Tapi marah-marahnya ketika ketemu di sekolah. Orang dia Bu ngehina mama saya. Emang ngehina apa? Oh dia mah di depan saya baik, tapi di belakang saya dia ngomongin mama saya kayak si apa ya ngomongnya itu. Ngomongnya gini, kan berarti dia ngehina mama saya nggak terima Bu. Jadi waktu ketika mau rapat itu Bu, saya pernah lama dipanggil bolak-balik itu, saya menyelesaikan masalah itu. Nah, ya pasti kan punya alasan marah itu karena apa? Iya. Nah, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini validasi tindakan yang salah bisa dengan cara ini. Kalimat ini bisa kita gunakan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Entah itu keyakinan diri atau keyakinan kelas. Nah, misalnya di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama. Kamu ingat nggak keyakinan kelas apa? Berarti kamu melanggar keyakinan apa? Misalnya kalau datang terlambat, berarti melanggar keyakinan disiplin. Kamu sendiri yang melanggar keyakinan ini. Ya, ini. Kemudian setelah 3 tahap ini, setelah menanyakan keyakinan, baru kita tuntut untuk mencari solusi. Seperti itu. Ini ketiga restitusi. Tadinya waktu awal baru lihat modulnya saya salah. Belum dapat materi, hanya buka modul, saya salah. Oh ternyata urutannya seperti ini. Karena belajar jadi bisa. Nah, saya putarkan videonya sebentar.
tugas untuk membuat skenario. Ya, untuk membuat skenario dari tugas ini dari guru penggerak ini. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among pada posisi manajer, menuntun siswa, menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini dikutip dari Standar Pendidikan Nasional. Semoga sesi belajar kita hari ini dapat bermanfaat sehingga dapat mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Salam bahagia dan merdeka belajar. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu ini yang sudah menyampaikan materinya. Kayaknya sangat bagus sekali ya Bu ya, dan patut kita terapkan di kelas kita masing-masing. Mungkin kita awali dengan keyakinan kelas dulu ya Bu ya. Ternyata di sini saya bisa mengambil kesimpulan kita itu lebih maju selangkah jika kita rajin membaca dan bisa mengikuti program guru penggerak. Mudah-mudahan yang muda bisa mengikuti jejaknya Bu Rini. Kalau yang udah sepuh kayak saya kayaknya nggak usah dulu ya. Kita tinggal menunggu waktunya saja. Baiklah, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapinya juga boleh. Silakan Bu. Biar ada ini. Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat pemaparan dari Bu Yuliana Kusrini SPD sebagai calon guru penggerak dari SD kita, SD Unggul Tengah 1. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang muda-muda, ayo semangat, aja kendor. Iya, bagus untuk masalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif ini. Sangat menarik sekali ini, dan cara menyampaikannya juga bagus. Yang tadi disampaikan memang pengalaman-pengalaman pada di kelas itu, di anak itu banyak yang suka bully anak. Pada diri anak itu juga orang tua yang sudah dibawa-bawa. Marahnya di situ. Kalau anak-anak misalkan kelas 1, kalau itu kenapa misalkan ada apa nak? Itu suka ngatain bapak saya, dan itu nggak tahunya tadi Bu Yuni juga menyatakan di sana juga ada. Jadi kalau begitu yang namanya orang tua itu jangan disentuh ya, hanya orang tua kita sih diarani gitu. Jadi suka ngata-ngatain orang tua, bikin ribut, bikin permasalahan gitu. Memang kalau yang kedua, kalau menyampaikan sama anak itu, anak-anak suka bermasalah tentang sama diri temannya itu. Iya, kalau yang namanya untuk kita kegalau-galau, ngomong orang sininya tuh begitu. Wong kita digalau-galau, di alet-alet, itu terima. Jadi orang tua saya dijelek-jelekin tidak terima. Sudah masalah itu aja, masalah sepele, anak akan memicu emosi. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi katanya kalau anak yang pintar, kalau secara verbal kan ada anak, ayo maju untuk itu anak-anak siapa yang berani untuk menyampaikan misalkan saya dulu misalkan itu sebuah Pancasila, kalau anak kelas 1
motivasi. Anak-anak jawabanmu bagus sekali, misalkan nyanyianmu indah sekali, atau gambarmu, lukisanmu sangat indah, sangat bagus, ya. Berikan apa tuh jempol. Kalau misalkan kita berikan permen, atau siapa yang mau coklat, siapa yang berani, boleh tidak? Itu saja. Terima kasih begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab ya. Langsung saya tanggapi yang ya. Memang kalau untuk membawa orang tua itu sampai di kelas 6 masih terjadi. Yang seperti saya sampaikan tadi, kejadiannya itu di rumah. Ketika mereka main, yang satu main di rumah temannya, orang tuanya misalnya si A main di rumah temannya, si orang tua si B ini lewat, si A ini ngomongnya ini mirip artis siapa ya, suka saya bu, yang jelas diomongin gitu aja. Terus si ngomongnya itu ke temennya yang tempat mainnya dia. Nah si temannya ini ngomong laporan ke B, kemarin orang tuamu dibilang begini loh, katanya begitu. Nah nggak terima, masa orang tuaku dibilang begitu, nggak terima saya, katanya begitu. Nah sampailah di kelas ribut, udah pulang sebenarnya Bu Sri, cuma ribut sampai dorong-dorongan, tangannya begini, sikut-sikutan begini. Nah akhirnya saya panggil. Nah di situ saya sampaikan memang kita ini kan wajib menghormati orang tua, karena di situ kita juga kita tanamkan bahwa keyakinan kita ya itu nilai menghormati, nilai menghargai. Kita tidak boleh yang namanya menjelek-jelekan orang tua. Nah disitulah nilai karakter, kita tanamkan karakter untuk menghormati orang lain. Jadi tidak boleh yang namanya membawa-bawa nama orang tua, karena memang itu jadi penyakit. Apalagi kalau kelas 6 membuat formulir, ada di situ tulis biodata nama orang tua, jadi Bu ribut di dalam kelas gitu. Jadi kita tanamkan nilai keyakinan menghormati. Kemudian kalau memberikan penghargaan berupa permen seperti itu ya, itu diharapkan sih jangan, karena itu kan motivasi ekstrinsik. Jadi berasal dari luar. Anak akan mau melakukan sesuatu ketika nanti ada imbalannya. Ketika nanti nggak ada imbalannya, bu guru nggak bawa hadiah, maleslah maju, maleslah mengerjakan. Tapi kalau bu gurunya udah datang di depan kelas sudah bawa sesuatu, taruh di sini, ayo anak siapa yang mau, silakan maju. Yo ini yang bisa nanti bu guru kasih coklat misalnya. Nah itu kan motivasi ekstrinsik Bu. Jadi anak nanti akan melakukan sesuatu itu bergantung ada hadiahnya nggak ya. Beda kalau kita berikan secara verbal itu bagus, atau kita berikan tepuk jempol kan agak ini ya, jempol salut misalnya kayak gitu kan, anak lebih semangat seperti itu. Jadi tidak hanya mengharapkan yang ini nih dapat ini nih, iya karena hadiah, begitu. Seperti itu Bu Sri, mudah-mudahan bisa diterima. Iya Ibu, terima kasih atas penjelasannya yang mulia. Tapi ini memang sering terjadi ya Bu ya, di lingkungan kita aja di rumah. Biasanya kalau kita minta tolong ke seseorang untuk membantu kita, padahal kita udah niat mau memberikan tanpa diminta, pasti nanya dulu, wani piro? Belum lihat, mungkin inilah kesalahan dari zaman dulu, bapak ibu kita yang mengajar kita, akhirnya produknya seperti itu. Iya, waninya piro apa-apa disuruh diminta tolong pasti nanya dulu, uangnya berapa, saya dibayar berapa, mungkin ini Tidak kabur itu Mak. yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa mungkin salah satu kegagalan produk zaman sebelum ada pendidikan Sekarang penggerak merdeka. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Oh baiklah Ibu, dari Ibu ada tambahan.
Terima kasih atas waktunya. Kalau emang dari Ibu dan Bapak Guru tidak ada lagi, mungkin saya bukan mau bertanya atau bukan mau ini ya. Setelah melihat pemaparan yang tadi disampaikan oleh Bu Rini, alhamdulillah ini materi cukup bagus ya. Mudah-mudahan dengan materi yang tadi disampaikan ini juga bisa diterapkan oleh kita semua demi kemajuan RTU Tengah 1 ini. Cuman yang perlu saya sampaikan di sini, tadi Bu Rini menyampaikan tentang pembentukan keyakinan kelas. Kalau pembentukan keyakinan kelas, mungkin ini sasarannya kepada murid-murid kita. Ini bagus sekali, perlu diterapkan oleh Ibu dan Bapak di kelasnya masing-masing. Cuman saya mengharapkan sebelum untuk pembentukan keyakinan di kelas, terlebih dahulu kita juga perlu kayaknya untuk membentuk keyakinan sekolah, yang mana untuk keyakinan sekolah ini sasarannya yaitu kita semua sebagai warga sekolah, dan untuk pembentukannya juga mungkin harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah juga. Oleh karena itu saya mengharapkan partisipasi dari Ibu dan Bapak, mungkin di lain waktu yuk kita bareng-bareng bagaimana caranya kita untuk menentukan pembentukan keyakinan sekolah kita, supaya sekolah kita agak ada kemajuan untuk kedepannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ide yang saya inginkan ini bisa terlaksana untuk kemajuan kedepannya. Mungkin hanya itu Bu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan arahannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa duduk bersama lagi seperti ini untuk membuat keyakinan sekolah. Dan mulai besok juga mungkin kita akan merancang untuk membuat terobosan ya Bu ya, yaitu keyakinan kelas juga. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu ini ada kelanjutannya ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa laksanakan. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, mungkin kita tutup. Dan nanti jangan dulu bubar Bu, karena akan ada subuhan 9.10-nya ya Bu ya, dari Ibu Rini. Baiklah Bapak dan Ibu, pada siang hari ini materi telah selesai disampaikan oleh Ibu Rini. Kesimpulan yang sangat saya ambil dari materi yang disampaikan oleh Bu Rini dan sangat mengena sekali, karena ini adalah yang selalu saya terapkan ketika anak-anak saya masih kecil-kecil. Jadi saya selalu mengatakan, jika kalian berbuat salah, bukan menebus kesalahan, tapi belajarlah dari kesalahan itu. Ternyata itu ditemukan pembelajaran ini ya Bu ya, luar biasa. Saya belum mendengarkan kalimat ini, tapi saya selalu mengajarkan ke anak-anak saya, jika kamu berbuat salah, bukan menebus kesalahan itu nak, tapi belajarlah dari kesalahanmu itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya banyak sekali materi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan, baik itu untuk anak-anak kita di sekolah, barangkali juga bisa kita terapkan kepada anak-anak kita di rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.